Salam jumpa, kita bertemu kembali pada channel Matematika Smart bersama saya Mr. Aldi. Pada pertemuan ini kita akan membahas cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Anak didik sekalian, mari kita lihat bagaimana langkah-langkah untuk mengubah suatu persamaan kuadrat menjadi bentuk kuadrat sempurna. Kita tahu bentuk persamaan kuadrat secara umum adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, di mana nilai a, b, dan c itu adalah bilangan real dan a tidak boleh sama dengan 0. Nah, kemudian kita mau mengubah bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 ini menjadi bentuk kuadrat sempurna. Nah, bagaimana bentuk kuadrat sempurna yang dimaksud? Bentuk kuadrat sempurna itu dapat dituliskan dalam bentuk x tambah p dikuadratkan sama dengan q. Nah, artinya dalam menyelesaikan persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 ini akan kita ubah ke bentuk kuadrat sempurna yang dimaksud. Langkah-langkahnya bagaimana? Maka kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, pindahkan konstanta atau c ke ruas kanan sehingga kita dapatkan persamaan yang ekuivalen, yaitu ax kuadrat tambah bx sama dengan minus c. Langkah berikutnya adalah bagi semua unsur baik di ruas kiri maupun ruas kanan ini dengan bilangan koefisien x kuadrat, yaitu nilai a. Nah, maka dengan demikian kalau kita bagi dengan a, berarti kita peroleh persamaannya menjadi x kuadrat ditambah b per a dikali x sama dengan minus c per a. Lalu langkah selanjutnya adalah kita tambahkan kedua ruas, yaitu ruas kiri dan ruas kanan, dengan suatu bilangan yang sama tentunya. Karena sifat suatu persamaan mengatakan bahwa suatu persamaan tidak berubah nilainya apabila kedua ruas, yaitu ruas kiri dan ruas kanan, ditambahkan dengan bilangan yang sama. Nah, bilangan berapa yang akan kita tambahkan itu? Yaitu kita peroleh dengan menambahkan setengah dari koefisien x, yaitu b per a, lalu kita kuadratkan. Ya, maka dapat ditulis seperti ini. X kuadrat tambah b per a dikali x ditambah b per 2a dikuadratkan. Nah, b per 2a ini kita peroleh dari setengah koefisien x tadi, yaitu b per a. Di ruas kanan juga kita tambahkan dengan bilangan yang sama, sehingga di ruas kanan menjadi minus c per a ditambah b per 2a dikuadratkan. Nah, setelah langkah ini kita tinggal mengubah bentuk persamaan ini menjadi bentuk kuadrat sempurna, yaitu bentuk x tambah p dikuadratkan sama dengan q. Nah, jika kita nyatakan persamaan ini ke bentuk kuadrat sempurna, maka tinggal kita mengambil x dan bilangan yang kita tambahkan tadi, lalu kita kuadratkan sehingga kita dapatkan bentuknya seperti ini, yaitu x ditambah b per 2a dikuadratkan sama dengan minus c per a ditambah b per 2a dikuadratkan. Nah, bentuk ini sudah sama ya dengan bentuk kuadrat sempurna yang dimaksud. Sehingga untuk menyelesaikan bentuk kuadrat sempurna ini
kita tinggal mengakarkan ruas kiri dan ruas kanan. Nah, kalau kita akarkan ruas kiri dan ruas kanan, maka akan kita peroleh X ditambah B per 2A sama dengan, nah, akar yang di ruas kanan kita gunakan plus minus, karena nanti nilai X-nya akan kita pakai positif dan negatif. Sehingga X ditambah B per 2A sama dengan plus minus akar minus C per A ditambah B per 2A dikuadratkan. Nah, setelah kita peroleh bentuk ini, maka kita tinggal menyelesaikan. Kita hitung akar dari minus C per A tambah B per 2A dikuadratkan tersebut. Lalu nanti kita selesaikan hingga memperoleh nilai X, baik X1 maupun X2. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana menyelesaikan itu untuk mencari nilai X-nya, langsung kita lihat dalam pembahasan contoh berikut. Baik anak didik sekalian, mari kita lihat pembahasan contoh-contoh soal berikut. Contoh 1. Jika diketahui suatu persamaan kuadrat X kuadrat tambah 6X kurang 7 sama dengan 0. Tentukanlah akar-akar persamaan kuadrat ini dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, maka kita lihat dulu pada persamaan ini nilai A-nya adalah 1, B-nya positif 6, sedangkan C-nya sama dengan minus 7. Nah, maka kalau kita selesaikan dengan menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna, berarti langkah pertama kita pindahkan dulu nilai C, yaitu minus 7 ini, ke ruas kanan, sehingga kita peroleh persamaannya menjadi X kuadrat tambah 6X sama dengan 7. Nah, kalau kita perhatikan pada persamaan ini, tadi nilai A sama dengan 1. Berarti kalau sudah 1, tidak perlu lagi kita lakukan membagi persamaan ini dengan koefisien X kuadrat, yaitu langkah kedua tadi. Maka langsung saja kita tambahkan kedua ruas dengan setengah dari koefisien X. Nah, dalam hal ini koefisien X adalah positif 6. Berarti kedua ruas kita tambahkan dengan setengah dari 6, yaitu 3. Nah, maka kita dapat persamaannya menjadi X kuadrat ditambah 6X ditambah positif 3 dikuadratkan, karena setengah dari 6, sama dengan 7 ditambah positif 3 dikuadratkan. Jadi artinya pada langkah ini kita menambahkan positif 3 dikuadratkan baik di ruas kiri maupun ruas kanan. Nah, selanjutnya bisa kita selesaikan menjadi X ditambah 3 dikuadratkan sama dengan 7 ditambah 9. Nah, bentuk ini kita sudah menyatakan ke bentuk kuadrat sempurna. Jadi dalam hal ini kalau anak didik kami sekalian, kita perhatikan yang kita ambil adalah X, ya. Kemudian bilangan yang kita tambahkan tadi yaitu positif 3, kemudian kita kuadratkan, ya, sehingga bentuknya seperti ini. Inilah yang disebut kuadrat sempurna tadi. Sedangkan di ruas kanan kita selesaikan positif 3 kuadrat itu adalah 9. Nah, kalau kita selesaikan lagi, maka kita peroleh X ditambah 3 dikuadratkan sama dengan 16. Jadi kita tambahkan 7 ditambah 9 tadi. Nah, sekarang kita akan mencari nilai X dengan cara mengakarkan ruas kiri dan ruas kanan. Sehingga kita peroleh, kalau kita akarkan ruas kiri ini menjadi X tambah 3, sedangkan ruas kanan kita akarkan dengan menerapkan plus minus di depan akar menjadi plus minus akar 16. Sedangkan akar 16 itu sendiri adalah 4. Maka berarti bisa kita tulis menjadi X tambah 3 sama dengan plus minus 4.
Nah, dari persamaan ini kita peroleh dua persamaan, yaitu satu menggunakan positif 4 nanti di sebelah kanan atau di ruas kanan, sedangkan yang satu lagi menggunakan negatif 4. Nah, kalau kita tulis, berarti persamaan pertamanya adalah X tambah 3 sama dengan 4. Kita tulis, pindahkan 3 ke ruas kanan menjadi X sama dengan 4 kurang 3, hasilnya adalah 1. Artinya nilai X kita peroleh sama dengan 1. Lalu yang kedua, kita gunakan minus 4. Lalu 3-nya kita pindah ke kanan sehingga kita dapatkan X sama dengan minus 4 dikurang 3. Ingat, minus 4 dikurang 3 sama-sama minus, berarti hasilnya adalah minus 7. Nah, dengan demikian berarti akar-akar dari persamaan X kuadrat tambah 6X kurang 7 sama dengan 0 kita peroleh adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan minus 7. Inilah cara mencari akar-akar suatu persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Selanjutnya mari kita lihat contoh yang kedua ya, untuk mendalami dan lebih memahami lagi cara menyelesaikan dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Misalnya diketahui persamaan kuadratnya 2x kuadrat kurang 8x tambah 6 sama dengan 0. Nah, dalam hal ini nilai A tidak 1 lagi tapi 2, B minus 8, dan C positif 6. Maka kita tentukan akar-akar persamaan kuadrat ini dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Mari kita selesaikan. Langkah pertama, pindahkan nilai C ke ruas kanan, yaitu positif 6 kita pindahkan ke ruas kanan. Maka kita peroleh 2x kuadrat kurang 8x sama dengan minus 6. Lalu langkah selanjutnya adalah karena A-nya tidak sama dengan 1, maka kita bagi semua unsur di ruas kiri dan ruas kanan dengan koefisien X kuadrat, yaitu 2. Nah, kalau kita bagi 2 semua, berarti kita peroleh X kuadrat dikurang 4X sama dengan minus 3. Jadi kita bagi semua, bagi 2. Ya, 2 bagi 2, 1. Minus 8 bagi 2, minus 4. Minus 6 bagi 2, minus 3. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan kedua ruas dengan setengah koefisien X dikuadratkan. Ya, setengah koefisien X dikuadratkan. Sekarang koefisien X-nya adalah minus 4. Maka kedua ruas ini akan kita tambahkan dengan setengah dari minus 4 dikuadratkan, yaitu X kuadrat kurang 4X ditambah minus 2 dikuadratkan sama dengan minus 3 ditambah minus 2 dikuadratkan. Jadi dalam hal ini kedua ruas kita tambahkan dengan minus 2 dikuadratkan ya, minus 2 dikuadratkan. Nah, kalau kita selesaikan, maka persamaan ini bisa kita nyatakan dalam bentuk kuadrat sempurna. Jadi bentuk kuadrat sempurnanya kita pakai X ini kita ambil juga minus 2 ya. Lalu kita tulis demikian menjadi X kurang 2 ya, karena tadi bilangannya minus 2, menjadi X kurang 2 dikuadratkan sama dengan minus 3. Nah, dalam hal ini minus 2 kita kuadratkan hasilnya positif 4. Nah, sehingga persamaannya kita dapat X dikurang 2 dikuadratkan sama dengan 1. Karena minus 3 tambah 4 hasilnya adalah 1. Nah, sudah kita peroleh bentuk demikian, bentuk kuadrat sempurna. Maka untuk mencari nilai X-nya, kita akarkan ruas kiri dan kanan, sehingga dapat kita tuliskan X dikurang 2 sama dengan plus minus akar 1. Nah,
Nah, kita tahu akar 1 adalah 1. Berarti kita tulis X kurang 2 sama dengan plus minus 1. Nah, dari persamaan ini bisa kita peroleh nilai X1 nya menjadi X sama dengan 1 ditambah 2, yang hasilnya 3. Karena kita menggunakan positif 1, ya. 2-nya kita pindah ke ruas kanan. Sehingga X1-nya kita dapatkan sama dengan 3. Nah, kemudian untuk X2 berarti yang kita gunakan adalah minus 1. Sehingga kita peroleh X sama dengan min 1 ditambah 2. Min 1 tambah 2 hasilnya adalah 1. Nah, dengan demikian berarti akar-akar persamaan 2X kuadrat kurang 8X tambah 6 sama dengan 0. Kita peroleh X1-nya 3 dan X2-nya 1. Itulah penyelesaian pada contoh yang kedua ini. Nah, untuk selanjutnya mari kita lihat contoh yang ketiga supaya lebih mantap, ya anak didik sekalian. Andaikan diketahui persamaan kuadratnya 2X kuadrat dikurang X dikurang 10 sama dengan 0. Nah, nilai A kita dapatkan dalam persamaan ini adalah 2. B minus 1. C minus 10. Nah, kita tentukan akar-akar persamaan kuadrat ini dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Maka kita selesaikan bersama, yuk. Yang pertama, kita ubah dulu bentuknya dengan cara memindahkan C ke ruas kanan, yaitu minus 10, ya. Sehingga kita peroleh 2X kuadrat kurang X sama dengan 10, ya, jadi positif 10 karena pindah ruas menjadi positif. Nah, lalu karena nilai A-nya sama dengan 2, sedangkan dalam bentuk kuadrat sempurna nanti bisa kita ubah jika nilai A-nya sudah sama dengan 1. Berarti harus kita bagi dengan 2, yaitu koefisien X kuadrat. Kalau kita bagi dengan 2, ruas kiri maupun ruas kanan, maka akan kita peroleh persamaannya menjadi X kuadrat kurang setengah X sama dengan 5. Ya, kita bagi 2 tadi semua. Nah, lihat. Dalam persamaan ini, bentuk yang kita peroleh sekarang ini, nilai koefisien X adalah min setengah, ya, min setengah. Nah, berarti untuk menambahkan bilangan di ruas kiri dan ruas kanan nanti kita ambil setengah dari min setengah, lalu kita kuadratkan, ya. Setengah dari min setengah, setengah dari min setengah sama dengan setengah kali min setengah. Hasilnya adalah min seperempat, ya, min seperempat. Berarti kita tulis X kuadrat dikurang setengah X ditambah min seperempat dikuadratkan, ya, karena setengah dari setengah tadi, ya, min seperempat dikuadratkan. Lalu di ruas kanan juga kita tambahkan bilangan yang sama, sehingga 5 ditambah min seperempat dikuadratkan. Itulah yang di ruas kanan. Nah, kalau kita selesaikan, berarti bisa kita tulis dalam bentuk kuadrat sempurna menjadi X dikurang seperempat dikuadratkan. Nah, kita ambil tadi X, kemudian bilangan yang kita tambahkan ini min seperempatnya, lalu kita kuadratkan, kita dapatkan bentuk kuadrat sempurnanya seperti ini. X dikurang seperempat dikuadratkan sama dengan 5 ditambah min seperempat kita kuadratkan, maka hasilnya adalah 1/16, jadi positif, ya. Nah, kalau kita selesaikan ruas kanan, maka bentuk kuadrat sempurna ini dapat kita tulis menjadi X kurang seperempat dikuadratkan sama dengan 81/16. Nah, dari mana 81/16 ini?
dengan cara menyelesaikan yang di ruas kanan tadi, menyamakan penyebutnya, berarti per 16. Kalau kita ubah 5 ini per 16, berarti kalikanlah dengan 16 kan? Kita dapat 80 per 16 ditambah 1 per 16. Ya, dari situ. Jadi 80 per 16 ditambah 1 per 16 kita peroleh 81 per 16. Bisa ya? Nah, kemudian kita cari nilai X-nya dengan cara mengakarkan ruas kiri dan ruas kanan. Sehingga kita peroleh X dikurang 1/4, ya, tidak ada lagi kuadratnya ya, karena sudah kita akarkan, sama dengan plus minus akar 81 per 16. Akar 81 per 16 ini adalah berapa ya? Akar 81, 9. Akar 16, 4. Berarti nanti kita peroleh 9 per 4. Sehingga kita tulis X dikurang 1/4 sama dengan plus minus 9 per 4. Nah, lalu kita tentukan X1 dan X2-nya. X1-nya menggunakan positif 9 per 4 dan X2-nya nanti menggunakan negatif 9 per 4. Sehingga kita peroleh X1-nya sama dengan 9 per 4, pindahkan 1/4-nya ke ruas kanan menjadi positif 1/4, sehingga kalau kita selesaikan menjadi 10 per 4. Nah, nanti boleh diubah ke bentuk ya, bilangan pecahan campuran ya. Kemudian X2-nya kita dapatkan X sama dengan min 9 per 4 ditambah 1/4. Nah, kalau kita selesaikan min 9 per 4 ditambah 1/4 berarti minus 8 per 4. Karena 9 dengan 1, ini min 9 tambah 1, min 8. Dibagi 4 hasilnya minus 2. Nah, dengan demikian berarti kita peroleh akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat kurang x kurang 10 sama dengan 0 dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna adalah X1-nya 10 per 4 dan X2-nya minus 2. Gampang kan? Demikian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share supaya teman-temanmu yang lain juga bisa mendapatkan materi ini untuk menyelesaikan soal-soal persamaan kuadrat. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Tetap di channel Matematika Smart.